We must up the place, turn up the bass and make them all out. You can be my new thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Analisis Regresi dan Korelasi. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, yang saya sendiri Akila Tahira dan rekan-rekan saya Abdul Hadi, Muhammad Farhan, Emrian Saputra, dan Huzilatul Fitria. Sebelum kita masuk dalam analisis, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu regresi. Regresi adalah sebuah metode yang berfungsi untuk memprediksi pengaruh dari dua atau lebih variabel fungsional tertentu. Dalam hal ini, perkiraan hubungan variabel tersebut menggunakan model matematis untuk melihat bentuk-bentuk hubungan variabel. Selanjutnya, ada konsep dasar analisis regresi berganda. Yang pertama, ada analisis regresi berganda yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dua atau lebih variabel bebas atau X terhadap variabel terikat atau Y. Yang kedua, uji T bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial sendiri yang diberikan variabel bebas atau X terhadap variabel terikat atau Y. Yang ketiga, uji F bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan atau bersama-sama yang diberikan variabel bebas atau X terhadap variabel terikat. Dan yang terakhir ada koefisien determinasi, yang dimana untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan terhadap variabel. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Akila Tahira tentang regresi berganda. Di regresi berganda kita akan berganda. Di regresi berganda kita akan hipotesisnya ada 3, yaitu H1, H2 dan H3. H1 terdapat pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian, dan H2 terdapat pengaruh harga terhadap keputusan pembelian, dan H3 terdapat pengaruh promosi dan harga secara simultan terhadap keputusan pembelian. Kita akan menggunakan tingkat kepercayaan sebesar 95% dan alfa sama dengan 0,05. Selanjutnya, di analisis regresi kita akan menggunakan dua buah uji, yakni uji T dan uji F. Uji T, jika nilai sig kurang dari 0,05 atau T hitung lebih besar daripada T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Dan jika sig lebih besar daripada 0,05 atau T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Kita akan menghitung nilai T tabel, yakni A per 2. A ialah alfa tadi 0,05 dibagi 2 mendapatkan hasil 0,025. Dan nilainya sebesar 74 variabel tadi dikurang dengan N nya 75 variabel. Ya, jadi nilai N dikurang K dikurang 1 mendapatkan 71. K ini jumlahnya 2. Dan akan mendapatkan hasil di T tabel sebesar 1,9939. Yang kedua, uji F. Di uji F, jika nilai sig kurang dari 0,05 atau F hitung lebih besar daripada F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Jika nilai sig lebih besar daripada 0,05 atau F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terdapat variabel terhadap variabel Y. F tabel sama dengan F dalam kurung K dan N kurang K. Ini rumusnya. Dan dari rumusnya K2, K jumlahnya 2 dan N dikurang 2, 74 dikurang K 2, yakni hasilnya 72,
dan di F double akan mendapatkan hasil sebesar 3,12. Setelah kita mendapatkan nilai dari F double dan T double, maka kita sebenarnya akan melakukan analisis di aplikasi SPSS. Pertama kita akan input data dulu dari ini yang berjumlah 1004 data ni, 1004 data dan 3 variabel. Pertama kita akan analis dan kita akan memilih menu regression, terus kita akan pilih linear. Selanjutnya kita akan menginput data ini data keputusan pembelian, kita input di dependent, dan data independent datanya promosi dan harga. Kita akan melihat pengaruh promosi dan harga terhadap keputusan pembelian. Okey, dan keluar outputnya. Untuk analisis dan pengujian hipotesis H1 dan H2, kita akan menggunakan UGT dan akan menggunakan tabel koefisien. Selanjutnya hipotesis 1 diketahui nilai sig untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,00 dan 0,00 kurang dari 0,05 dan nilai terhitung kita mendapatkan di promosi sebesar 16,074 dan lebih besar daripada nilai T tabel yang yakni sebesar 1,9939, sehingga dapat kita simpulkan bahawa H1 diterima, yang berarti terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Dan kita akan melakukan hipotesis kedua. Diketahui sig untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,00. Ini berarti pengaruh harga terhadap keputusan pembelian sebesar 0,00, dan kita akan mendapatkan nilai T sebesar 5,291, yakni lebih besar daripada nilai T tabel yang berjumlah 2,262, sehingga dapat disimpulkan bahawa H2 atau harga diterima, yang berarti terdapat pengaruh X2 terhadap Y, terdapat pengaruh harga terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya kita akan melakukan hipotesis H3 dengan uji F. Kita akan menggunakan output dari tabel ANOVA. Pengujian hipotesis ketiga berdasarkan output di atas. Diketahui nilai signifikasi untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,00 atau lebih kecil daripada nilai 0,05, dan nilai F hitung 170,405 lebih besar daripada F double 3,12. Ini nilainya 170,405 yang kita hasilkan dari output tadi. Jadi kesimpulannya bahawa H3 diterima, yang berarti terdapat pengaruh X1 atau promosi dan X2 harga secara simultan terhadap Y. Selanjutnya ialah kita akan membahas koefisien determinasi
Berdasarkan output di atas, diketahui nilai R sekuar sebesar 0,828. Ini bisa kita lihat di output tabel model summary. Ini akan mendapatkan output 0,823. Dan R sekuarnya 0,828. Hal ini mengandung arti bahawa pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap variabel Y adalah sebesar 82,8%. Jadi korelasi yang terjadi ialah sangat kuat antara variabel X1 promosi dan X2 harga terhadap variabel Y, iaitu keputusan pembelian ialah sangat kuat. Jadi kesimpulannya, H1 terdapat pengaruh promosi X1 atau terhadap keputusan pembelian, yakni Y. Dan H2 terdapat pengaruh harga terhadap keputusan pembelian, dan hasilnya selanjutnya ialah terdapat pengaruh promosi X1 dan harga X2 secara simultan terhadap keputusan pembelian. Jadi hipotesis H1, H2 dan H3 diterima semua. Ini tidak ada yang ditolak. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya tentang presentasi mengenai korelasi. Baiklah, saya akan lanjutkan presentasi dari Abdul Hadi, uji korelasi berganda simultan. Pengertian korelasi. Korelasi adalah keeratan antara variabel. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ataupun KBBI, arti korelasi adalah hubungan timbal balik atau sebab akibat secara sempit. Korelasi artinya suatu hubungan. Dalam suatu statistik, korelasi merupakan ukuran hubungan linear antara dua variabel. Baiklah. Selanjutnya adalah konsep dasar analisis korelasi berganda. Korelasi berganda bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan ataupun simultan antara dua atau lebih variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Baik, selanjutnya adalah dasar pengambilan keputusan. Baik, kita bisa lihat di SPSS. Di sini jika nilai sig F change kurang dari 0,5 maka berkorelasi. Dan jika nilai sig F change lebih dari 0,5 maka tidak berkorelasi. Bisa kita lihat di sig F change di sini. Dan selanjutnya ialah pedoman derajat hubungan. Jadi kita menggunakan tabel model summary. Jadi jika R square-nya 0,828, nilai percent correlation 0,81 sampai dengan 1, maka korelasinya sempurna. Selanjutnya, baik, saya akan melanjutkan tentang korelasi bivariate. Korelasi bivariate. Analisis mengetahui ada tidaknya hubungan antar variabel hipotesis. H0 tidak ada hubungannya korelasi antara dua variabel. H1 ada hubungan atau berkorelasi antara dua variabel. Kriteria ujinya, terima H0 jika probabilitas lebih dari 0,05. Tolak H0 jika probabilitas kurang dari 0,05. Baik, ini tabelnya dan bisa juga dilihat di SPS. Dan ini analisisnya. Karena semua angka probabilitas adalah 0,00 maka H0 ditolak. Artinya semua variabel memang secara nyata berkorelasi. Pada output di atas nilai N sama dengan 74 ini. Artinya semua data diproses dan tidak ada yang hilang. Arti angka korelasi. Promosi dengan harga didapat angka 0,22 arahnya korelasi positif. Artinya semakin tinggi harganya semakin besar promosinya dan sebaliknya. Dan begitu juga sebaliknya. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.